Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Ansori, absen 25, kelas 10 IPS 1. Apakah yang dimaksud dengan coronavirus? Coronavirus adalah sekelompok virus terkait yang menyebabkan penyakit pada mamalia dan burung. Pada manusia, virus corona menyebabkan infeksi saluran pernafasan yang dapat berkisar dari ringan hingga mematikan. Penyakit ringan mencakup beberapa kasus flu, sementara varietas yang lebih mematikan dapat menyebabkan SARS, MERS, dan COVID-19. Gejala pada spesies lain bervariasi. Pada ayam, mereka menyebabkan penyakit saluran pernapasan atas, sedangkan pada sapi dan babi, mereka menyebabkan diare. Belum ada vaksin atau obat antivirus untuk mencegah atau mengobati coronavirus manusia ini. Ada 3 gejala utama yang dapat muncul pada COVID-19, yaitu yang pertama demam tinggi, yang kedua batuk, yang ketiga sesak napas. Pasien juga bisa mengalami nyeri otot, sakit kepala, sakit tenggorokan, pilek, diare, mual, dan muntah. Namun, gejala ini jarang terjadi dan tidak khas pada pasien COVID-19. Meski belum ditemukan vaksin yang dapat mencegah virus COVID-19 ini, Anda bisa meminimalkan resiko terinfeksi dengan cara pertama, mencuci tangan dengan air dan sabun setidaknya selama 20 detik. Kedua, menggunakan masker setiap beraktivitas di luar maupun di tempat umum. Ketiga, memperbanyak minum air putih. Keempat, beristirahatlah dengan cukup. Kelima, tidak menyentuh mata, hidung, dan mulut dengan tangan yang kotor. Keenam, menghindari kontak dengan orang yang sedang batuk maupun demam. Ini adalah dampak dari COVID-19 terhadap dunia perbankan. 1. Perlambatan yang berimbas pada kredit perbankan, baik penyaluran maupun kualitas asetnya, termasuk dari segmen korporasi. 2. Margin bunga bersih atau interest margin atau NIM perbankan dalam jangka panjang juga terancam tertekan. 3. Rasio kredit bermasalah atau non-performing loan atau NPL. Kredit korporasi bank mandiri atau bank only masih di bawah 0,1%. Upaya yang dilakukan perbankan untuk mengatasi masalah tersebut adalah ingin memberikan confidence kepada pasar dan akan menstabilkan keuangan dan akan terus menjaga nilai tukar. Ketika masalah COVID-19 ini belum selesai, maka pihak bank tetap mengikuti kebijakan dari pemerintah, dan saat konflik ini sudah mereda, pihak bank kembali menaikkan suku bunga agar pendapatan suku bunga meningkat. Dampak COVID-19 terhadap perekonomian negara atau bangsa Indonesia. Dampaknya telah memukul berbagai sudut ekonomi. Indeks bursa saham rontok, rupiah terperosok, dan pelaku di sektor lift berteriak susah berusaha. Lembaga keuangan dunia ekonomi dan otoritas pemerintah membuat sejumlah prediksi. Ekonomi Indonesia bisa masuk dalam skenario terburuk jika tidak mengatasi dengan benar pandemi ini. Upaya yang dapat dilakukan pemerintah untuk mengatasi pandemi virus corona ini yang terhadap perekonomian negara. Untuk itu, protokol penanganan krisis ekonomi dan keuangan yang ada tidaklah memadai terhadap kondisi tersebut, karena yang perlu ditangani terlebih dahulu bukanlah masalah keuangan, tetapi penyebab utamanya. Pemerintah perlu terlebih dahulu mencegah penyebaran COVID-19. Pemerintah perlu menyiapkan protokol atau strategi yang tidak lazim untuk menghadapi berbagai eksploratif atau plausible skenario. Sekian penjelasan dari saya. Bila ada salahnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh.